harus kau kasih lolos ini PSI, harus besar ini PSI. Saya malu. Saya sudah perjuangkan mati-matian ini PSI lolos, mati-matian ini lolos. Saya maksudnya mau besarkan ini PSI. Giliran PSI lolos, saya diminta untuk mundur. Wow, betul ya, jahat ini politik. Nggak mau lewat politik. Toh, saya nggak mau. Saya menyerah. S2 kok saya kemarin sampai saya nggak selesaikan ujian proposalku. S2. Gara-gara PSI. Gara-gara PSI, karena saya bilang, ini ternyata di baliknya, kalau kita sabar, kita ikhlas. Ketemu lagi di Ruang Bicara INN Indonesia. Saya nggak tahu malam hari ini saya kedatangan bidadari yang sangat luar biasa ini. Mungkin karena dia datang di Goa ya, karena di Goa itu ada sejarahnya Tuman Nurung Abainea, perempuan yang turun dari langit. Selamat datang Sispia. Ya, selamat malam Bro Ridwan. Apa Bung kabar Ridwan ini? ya, bukan Bro ya, sekarang sudah Bung. Sudah Bung ya? Dulu Bro ya? Dulu Bro ya. Ya nggak apa-apa mau Bung mau Bro, asal jangan bungkus gitu ya. Gimana kabar ini? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya? Ya. Kok kurang sekali modulasi volumenya ini? Lagi capek ya? Lagi juga Bro, jauh gitu perjalanan. Oh jauh? Masih kota juga ini. Oh, saya kira tadi saya mau ke Malino, ternyata enggak gitu. Ternyata di Jalan Malino jadi. Jalan Malino ji. Bukan di Malino asli ini. Iya, bukan di Malino asli. Saya dengar lagi rutin puasa ini. Puasa apa ini? Namanya bulan Syahid ya, atau kita jalani dulu puasa sebelum Lebaran Idul Adha, karena katanya 10 hari sebelum Idul Adha itu bagus untuk berpuasa, Bro. Puasa Zulhijjah? Iya. Iya. Mantap ini. Ini netizen ini kalau mau cari istri nih yang kayak begini nih. Masya Allah. Sudah religius, sudah cantik, sudah Masya aduh luar Allah. biasa sekali gitu ya. Tabarakallah. Sispia ini saya kenal beliau di awal-awalnya PSI bergerilya. Ya, betul. Tahun berapa itu ya kira-kira? 2014 kalau nggak salah. 2014 awal mula PSI ya, Iya. didirikan di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi beliau ini mantan sekretaris DPD PSI Kota Makassar. Sekarang, wah banyak sekali organisasinya ini. Sudah jadi sekretaris ya? Sekretaris Rikandi Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Ya, betul. Kemudian ketua bidang apa di Partai Golkar? Ya, ketua bidang seni dan budaya. Seni dan budaya. Terus di Ya. KNPI Kota Kalau Makassar. di KNP Kota Makassar, wakil ketua pemberdayaan perempuan dan anak. Wih, luar biasa. Apalagi organisasinya ini? Tidak ada cuma segitu, Ji. Tidak lagi- banyak. itu lagi Jadi nah. terlalu banyak ini mau. Itu lagi Pakinta. Jadi kemarin sempat saya lihat baliho-baliho tersebar di Kota Makassar. Ya, betul. Kemarin sempat maju di Dapil 1. Dapil 1, Ya, Kota Makassar itu Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Rapocini. Makassar Ujung Pandang, Rapocini. Makassar Pucini, Iya, Dapil 1 Dapil ya. 1 Kota Makassar. Dari Partai Golkar Golkar, ya. ya. Sudah lama di Golkar ya? Di Golkar itu saya masuk kalau nggak salah tahun 2020 ya, 21. Berarti sudah 3 tahun di Golkar Iya, ya? sudah 3 tahun, alhamdulillah 3 tahun. Semenjak dari PSI. PSI, ya betul sekali. Oke, saya mau bertanya ini. Ih, Itu kenapa? Karena sangat berbeda. ya, Tidak semua perempuan itu animonya tinggi terhadap dunia politik. Anda ini, Sispia ini cukup luar biasa saya katakan karena Masya Allah. begitu beraninya masuk di dunia politik ini. Banyak orang bilang bahwa politik itu lingkaran setan loh. ya betul sekali. Kenapa bisa terlalu berani begitu? Awal mulanya tuh saya kayak penasaran, Ji. Oh, penasaran, Jaki? Iya, penasaran bilang, itu perempuan itu nggak bisa politik lah, beginilah, begini. Banyak lah cerita-cerita yang saya dengar di luar bahwa itu perempuan nggak bisa gitu bermain politik biasa Ji, dia bilang gitu. Jadi makanya saya coba. Oh, ternyata begini dunia politik. Iya. Nggak seperti yang orang kira, nggak seperti yang apa orang
nilai di luar. Itu sebenarnya dari caranya kita yang membawa diri kita ke dalam dunia politik. Tergantung persepsi di. Iya. Karena kan banyak orang bilang kalau perempuan itu ya paling banter di Dapur, Ji. urus suami ya. Dapur di ranjang juga begitu. Iya, maksudnya kita mau juga kesetaraan Ngomong gender ranjang gini. ini. Tapi ini atas dasar kesetaraan gender ya. Iya. Seperti yang digaungkan dulu PSI ya. Iya. Jadi PSI itu cukup besar sekarang karena dipimpin oleh seorang anak presiden Kaisang itu ya. Presiden, ya. Dan dulu saya kenal Sispia ini waktu di mana PSI belum menjadi partai yang berbadan hukum. Iya, belum. Belum, jadi betul-betul Sispia ini basic politiknya memang mulai dari nol ya. Iya, betul. Dia bergabung di PSI. Pada saat itu PSI belum mendapatkan legitimasi hukum, legalitas hukum ya, Legalitas dari hukum. Kumham. Ya. Apalagi bicara soal PSI menjadi peserta pemilu itu masih Ya, sangat jauh. belum jauh sekali pada waktu itu, karena apalagi partai-partai lain kan banyak partai-partai baru juga bermunculan, jadi berarti kita harus betul-betul kerja keras. Pada waktu itu juga banyak partai-partai baru. Ada yang partai kita, apa? iya. Ada Partai Seperti Daman. kan Perindo juga belum, ya kan kita pada itu sama-sama Perindo belum, PKPI belum. PKPI itu partai lama loh. Iya, tapi dia belum berbadan hukum pada waktu itu, dia harus ikut verifikasi lagi, verifikasi ulang. Kumham. Pada waktu Kumham pada waktu itu. Diakuisisi kayaknya. Iya, ada kayak pokoknya adalah beberapa partai yang harus berjuang pada waktu itu untuk meloloskan partainya masing-masing. Ada partai Berkarya. Ya, Berkarya juga ada. Ada Partai Garuda, ada Partai benar. Idaman ya. Ya. Partainya Bung Haji. Oh iya ya, Roma Irama ya. Berapa tahun di PSI, Sis? Saya PSI 2000 berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dari 2014 Sampai dengan sampai 2021. Iya, 2021. 2021 cukup panjang sih. 2020, sorry. Oh, 2020 ya. Iya, habis itu langsung pindah ke Golkar. Iya, habis itu langsung pindah ke Golkar 2021. Dan pileg kemarin masuk jadi caleg. Iya, kan kemarin dia maju. Apa pengalamannya selama pencalekan kemarin? Pengalamannya ya kalau mau dibandingkan dari partai sebelumnya mungkin ya, karena kita juga sempat maju waktu PSI. Maju dulu di PSI? Iya, maju. Kan sempat nomor 1 kan, diwajibkan waktu itu ketua sama sekretaris wajib maju pada waktu itu. Di kota, saya nggak maju. Iya, kota. Saya diwajibkan oleh pusat untuk maju pada waktu itu. Karena kita istimewa kan. Kebetulan Diistimewakan nomor oleh 1. Grace Natali. Tapi yang saya perbandingannya ya, kalau saya mau bandingkan kalau di PSI itu kemarin lebih ada enaknya begitu, karena maksudnya kita betul-betul kemarin itu maju 1 rupiah pun uang nggak keluar. Kos politiknya dari mana? Itu dibiayai langsung dari pusat, karena memang kita mau diajarkan bagaimana caranya berpolitik, mengenalkan PSI ke orang-orang, ke masyarakat pada waktu itu. Tapi bukannya money politik tuh, kos itu. Bukan kos politik, dia maksudnya kita dibiayakan dari spanduk gitu kan, spanduknya. Ya, bukan dia bilang aneh, ya kan pada waktu PSI nggak ada seperti itu tuh, nggak boleh. Nggak ada begitu-gitunya. Jadi itu waktu kita disponsori lah ceritanya kan PSI. Beda sama dengan yang sekarang. Ini kan disponsori oleh pusat. Iya, begitulah ceritanya. Waktu masih zamannya Grace Natali ya? Iya, waktu zaman belum giring. Iya, belum giring. Kita masih zaman Grace, ya. Grace. Suaranya di PSI dulu berapa? Saya lupa ya berapa. Nggak sampai 500-an, tapi setidaknya lumayan lah buat kita pemula. Dulu kan? Iya, pemula pada tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2019, iya betul. Nah kan, maksud saya itu saya sudah sangat bersyukur pada waktu itu, karena saya pikir kita ini partai baru, mengenalkan partai ke orang-orang itu pun susah gitu kan, apalagi kita bisa dapat dukungan dari masyarakat. Kan kita tahu kalau sepertinya yang dapilnya kemarin itu kan rata-rata itu sekarang juga kita tidak bisa menilai bahwa masyarakat itu sudah pintar-pintar, dia sudah dia kayak pragmatis, sedangkan kita ini PSI waktu itu kita bawa diri. Main ide. Iya, kita bawa diri, bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana kita mengenalkan namanya partai PSI yang anak muda, maksudnya memperjuangkan anak muda juga bisa berpartai gitu kan. Pada waktu itu ya
cukup lumayan sih menurut saya. Sebenarnya bukan kita bawa diri, bawa kecantikan juga sebenarnya kalau Oh, kita. tidak, kalau Pesi memang cantik-cantik ya semua dan Oh, Pesi. gagah-gagah bro waktu itu sampai tidak sekarang. ya. Tidak tong ya. Ada tong yang gagah-gagah setengah di. Iya, enggak gagah full gitu semua PSI. Maksudnya orang-orang terpilih lah. Maksudnya siapapun yang waktu itu yang menjadi pendirinya PSI yang bisa loloskan termasuk orang-orang pilihan, termasuk kita kemarin Boto termasuk orang pilihan. Oh, saya pilihan juga ya? Ya, begitulah Oh, kira-kira. alhamdulillah, Terpilih di daerah Goa ya. Ya, di daerah gua ya. Iya. Karena di Kumham itu kalau saya nggak salah di waktu verifikasi Kementerian Hukum Ya. hanya ada 3 daerah yang mewakili ya. Ada Makassar, Ya. ada Maros dan Goa. Ya. Ya, itu Berarti hebat kan? sudah dianggap mewakili keseluruhan kabupaten dan Ya. kota di Sulawesi Selatan begitu. Ya. Tapi sekarang sangat aktif di Serikandi Pemuda Iya, Pancasila. sekarang lebih aktif di Serikandi Pemuda Pancasila. Selain dari situ, Kalau di KNPI sekarang paling ada kegiatan-kegiatan aja kan tentang kalau di saya kan bidangnya pemberdayaan perempuan dan wanita. Ya. Paling ikut-ikut ada beberapa program yang kita sandingkan dengan programnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Wanita. Setahu saya Sispia ini kan main di properti juga tidak ya? Salah ya? Tidak, saya tidak pernah main properti. Oh, Pablo ya atau Iya, itu maksudnya Pablo. developer ke apa? Iya, enggak pernah saya enggak developer. Selain dari organisasi apa kira-kira kesibukan sekarang ini? kerja. Setelah pertarungan kemarin di Golkar, bukan berarti kalah ya, tapi Iya. kemenangan yang Ya, tertunda. Dan jarang loh ada perempuan yang berani mau unjuk gigi di pertarungan yang kalau kita lihat kemarin itu sangat sengit. ya Sangat betul. brutal money politiknya gitu. Ya, betul. Tapi aktif di sosialisasi kemarin tuh turun gitu. Iya, alhamdulillah kalau mau dibilang aktif sosialisasi karena saya turun, saya utamakan dulu ke keluarga. Ke keluarga, teman dekat. Kalau memang ke keluarga sama teman dekat bisa menjadi itu apa-apa. Tapi kan ini tergantung dari kita kembalikan lagi ke masyarakatnya, bahwa masyarakat itu sudah pintar. Memang dia Pintar atau gimana nih? dia sudah pintar dalam memilih. Sekarang kalau saya lihat dari yang baru-baru ini tuh kebanyakan memang apa ya istilahnya pragmatis pemain sekarang. Pragmatis, Iya. jadi Keluarga pun belum tentu bisa dukung toh seperti itu. Jadi apa ya ceritanya? Walaupun kita dekat orang lain, keluarga saja belum tentu bisa dukung apalagi orang lain. Jadi mungkin saya berpikir begini, bagaimana kalau keluarga mau sama teman dekat dulu saya dekati, saya rangkul mau dengan baik itu. Bermasalah yang lain pasti kan keluarga kalau memang dia niat kita lihat berhasil, dia kan Support. sosialisasikan kita, support kita ke keluarga-keluarga, ke tetangga-tetangga seperti itu. Tapi faktanya ada yang support, ada juga Yang keluarga tidak yang support ya, Jadi politik- tergantung dari akhir. Hasil Dari akhir ya? Hasil akhir, serangan akhir istilahnya. Serangan pajar gitu ya. Bukan lagi serangan pajar sekarang, serangan TPS. Iya, betul. Serangan TPS. Luar biasa ya namanya Iya, politik itu ya. harus siap mental, harus siap ya banyak orang bilang kualitas, kuantitas dan isitas. Iya. Kalau kita mau berpolitik betul-betul banyak yang harus kita persiapkan, terutama memang mental. Kita harus memang pintar-pintar apa ya kalau di politik. Pintar-pintar munafik lah. Oh, munafik ya? Iya, harus kita pintar Masa? munafik, bagaimana nih? Oh iyalah. Artinya ini Begitu. munafiknya di mana ini maksudnya? Iya, maksudnya kan biasa kita tidak suka sama orang, kita harus suka ini. Mau tak mau harus suka begitu Iya, ya? maksudnya harus ya sudahlah mau media apa begini karakternya teman-teman gitu-gitu. Kalau kita tidak pintar bawa diri sebenarnya ya Pencitraan, susah. Di. Iya, kebanyakan seperti itu Ji. Karena kan anunya orang di luar bahwa politik itu teman jadi musuh. Teman jadi musuh. Ya. Ingat, Teman, politik itu kadang kata teman Sispia jadi ini politisi tercantik di Astagfirullah, alhamdulillah. barangkali di Sulawesi Selatan. Politik teman bisa Jadi jadi musuh. Musuh bisa jadi teman. Begitu ya? Iya. Jadi istilahnya tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Ya, betul. Apalagi perempuan ya. Iya, Harus perempuan siap itu betul. harus pintar jaga diri yang utama kalau kita berpolitik karena kan kita tidak tahu bagaimana kan
anunya mereka orang lain ke kita penilaiannya. Oh begini, enggak. Kita harus pintar jaga diri, harus jadi perempuan yang tegas, harus yang perempuan yang apa ya, betul-betul mandiri. Kita tidak boleh yang terlalu cengeng baru diinin, anu miseng, baper miseng. Itu kan biasa begitu tuh, baper miseng. Baru di WA di telepon baper miseng, enggak boleh baper begitu. Iya, enggak boleh cepat baper Oh kalau ini politik. bagi politisi perempuan ini jangan baper katanya sih Jadi mudah baper kalau politisi perempuan. Karena Begitu kan deh. itu kita tidak tahu bagaimana orang-orang penilaiannya ke kita kan. Jangan Iya. sampai kita anggap napuji ternyata Iya, ada maksud tujuan dan tertentunya gitu kan. Jadi kita betul-betul harus nggak bisa baper, nggak gampang baper. tidak ada urusan dengan Belanda. Iya, betul. Begitu deh. Yang penting kita punya tujuan, mau belajar, mau mengikuti proses dalam berpolitik, kita mau belajar, kita tidak boleh juga terlalu, apalagi kan pada sekarang ini saya di Golkar kan, maksudnya kalau mau dibilang senior semua ini tuh, berarti kita ini juga harus namanya mapatabe. Sejago-jagonya kita, tapi kalau ada yang lebih senior duluan masuk di mana kita tetap harus merendah, tetap kita harus namanya belajar. Senior dan bermodal. Iya. Banyak begitu saya lihat di Golkar ya, di Golkar Makassar. Kalau bermodal enggak juga. Kalau saya bilang di Golkar mah biasa anunya, maksudnya kalau saya lihat di Golkar Makassar lebih banyak jika keluarganya. Karena kenapa saya bicara begitu? Karena ada beberapa sayapnya Partai Golkar saya dimasukkan ke situ. Seperti di KPPG. Di KPPG itu saya partai ke perempuan Golkar, gitu kan. Saya sempat masuk di situ jadi wakil sekretaris. Yang ketuanya itu Ibu Nurul, anggota dewan. Ibu Nurul ya. Ya, terus ada juga itu kan baru-baru juga dibentuk ini di Golkar sekarang itu IPPG. Apa itu IPPG? Ibu-ibu pengurus Golkar. Oh, mulai masukin segmen ibu-ibu deh. Iya, jadi sekarang dia mulai masuk di segmen ibu-ibu. Jadi tapi ada beberapa pengurus Golkar yang terpilih untuk yang dimasukkan ke dalam IPPG itu. Ada 5 orang waktu itu, termasuk saya. Maksudnya kenapa harus dibentuk saya partai ibu-ibu ini? Apakah karena kuantitasnya suka gosip atau bagaimana? Tidak, karena memang arahan dari pusat. Ada memang dari pusat dibentuk ibu-ibu pengurus Golkar. Memang jadi bagaimana caranya juga ibu-ibu lebih diaktifkan biar tidak berpikiran negatif sama suaminya. Oh gitu. Jadi mungkin juga kalau menurut saya punya tujuan kini apa supaya bagaimana caranya dia tahu politik pelan-pelan. Jadi tujuannya itu supaya tidak berpikir negatif ke suaminya. Iya, berpikir suaminya. Tapi kalau menurut saya ini tujuannya kayaknya ini IPPG, menurutku ya, analisa pikirku gini. Ini IPPG, bagaimana caranya itu ibu-ibu mau diajar bagaimana caranya kita berpolitik, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita masuk dalam ruang lingkup ini, namanya partai. Jangan hanya di dapur saja, urus anak saja. Kalau menurut saya begitu, karena setiap kegiatan IPPG pasti dilibatkan. Begitu. Iya, jadi saya berpikir, pasti ini tujuannya supaya itu ibu terbuka pikirannya. Oh, begini paling dunia partai-partai itu kan. Ternyata begini paling ini organisasi, bagaimana begini paling ini politik. Diajari berorganisasi. Iya. Jangan hanya di dapur, ujung-ujungnya negatif thinking sama suaminya begitu. Iya, jangan sampai deh, makanya dirangkul kita biar bisa sama Jangan-jangan ini cuma strategi dari politisi-politisi laki-laki di Golkar gitu. Oke, tidak tahu, tapi ya rata-rata sih seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu, kayaknya dia mau merangkul di semua, bagaimana mengedukasi lah gitu. Iya, bagaimana caranya? Karena memang dilibatkan hampir berapa persen sekarang dilibatkan ibu-ibu, dan hampir beberapa partai yang saya lihat sudah bentuk seperti itu. Hampir semua partai ya. Ada beberapa partai juga ibu-ibunya juga sudah mulai dilibatkan. Dia bikin juga komunitas ibu-ibu pengurus Golkar kayak kita, kayak contohnya kayak IPPG itu kan. Ada beberapa partai juga saya pernah dengar. Dia bentuk komunitas itu juga, misalnya bentuk itu juga. Saya partai khusus ibu-ibu. Iya, saya partai ibu-ibu Rempong ya. Kalau datanya Rempong tahu karena bagus juga kalau ibu-ibu masuk itu kan, dia kan suka main sosmed ya. Iya, kan? Ada isu-isunya Golkar ya, lempar di bawah di sosmed. Bagus juga. Makanya juga itu kemarin waktu pemilihan ini kebanyakan saya lihat hampir 50% ibu-ibunya yang lebih bekerja. Ibu-ibunya lebih aktif dalam
mensosialisasikan, makanya suaminya maju, dia lebih aktif mensosialisasikan, ada pertemuan dia lebih aktif, dia lebih melakukan pendekatan ke pengurus-pengurus gitu, ke Jadi pengurus-pengurus Golkar. ibaratnya dia lebih Ke masyarakat dia seperti lebih caleg dia. iya, dia lebih, kalau bilang kita suaminya caleg, dia di atasnya caleg. Oh gitu dia. Iya, karena Saya- bagus ki pergaulannya nih ibu ceritanya, kita tidak bisa pandang ente karena dia Karena kan kita ngomong begitu, saya teringat teman saya waktu ujian skripsi loh. Ada teman saya ini PNS sekarang, saya tidak sebut Iya. namanya. Waktu ditanya sama dosen apa judulnya, dia bilang saya nggak tahu, istriku yang bikin ini. Jadi semuanya istrinya gitu, biar judulnya tidak tahu. Iya, makanya itu emak-emak terdepan. Kita tidak bisa pandang ente itu kalau mau. Sebenarnya itu memang kalau saya saja secara pribadi ya. The Kemarin power emak-emak di. apa? Saya saja secara pribadi, saya dulu kalau mau turun sosialisasi saya lebih cari tante-tante kok yang emak-emak daripada om-omku. Kenapa? Karena saya pikir ini tanteku cerewet, ki pasti datanya, wih kemenakan kok maju ini nano. Dia lebih apa dia antusiasmenya dia buat kita dukung kita itu lebih besar kan itu dengan apalagi kalau bilang begini, dukung karena apa tuh nih kita banggakan kalau saya ndak duduk kita ini kuandalkan kan pasti bilang oh iya dia tahu harus kak dia si jadiin kapan kan begitu kalau mama itu disentuh di hatinya itu sudah wah sudah luar biasa banget nih. Anyonyo gitu kalau Iya, kata kalau orang kita Makassar. Indonesia kayak merendah-merendah, tapi ya apa ya menurut saya, karena saya itu yang saya lakukan, jujur, waktu saya turun baru-baru ini saya lakukan. Kalau ada satu teman saya, oh kecamatan ini, saya datangi rumahnya. Walaupun itu cuma SMP ku, tapi saya tahu, oh kecamatan ini, saya datangi rumahnya. Halo tante, tante maju kak caleg, dukung kak tante, masa nggak bangga kita tante saya jadi caleg kan maksudnya. Oh iya namanya juga sini mana jadi kayak wow. Betul. Iya. Karena perempuan Strategi itu itu yang saya pakai Oh. waktu baru-baru ini. pendekatan persuasif di. Iya, beliau tante nah Karena dukung tuh deh, perempuan bangga. itu kan peka sekali di. Iya, bilang, pasti bangga gitu tante ada anak tak caleg nanti. Oh iya nih, oh sini nih nak kartu nama. Jadi kita dia, oh iya, nah oh ternyata Berarti begini begitu. tim-tim TNI kebanyakan perempuan juga di. Kalau saya kebanyakan perempuan, tapi saya lebih banyak yang seumuran ini adik sepupu saya kan, saya lebih banyak ambil yang umur yang 17 yang sudah bisa memilih. Kenapa saya ambil itu? Supaya dia tahu, dia sambil belajar. Dia Gitu juga ya. sambil belajar bahwa dunia politik itu tidak sekejam apa yang kau baca, Tidak apa seseram. yang kau lihat, iya tidak seseram. Ternyata politik begini, Ji, Ternyata begini, politik iya. itu indah di. Indah, Ji. Buktinya Via masih eksis sampai sekarang dan Masya Allah. tambah kinclong lagi jadi. Berarti politik itu memang betul-betul bagus ya. Dinikmati saja masa prosesnya, bro. Nggak usah terlalu tegang kalau dalam berpolitik. Jadikan semua teman. Kalau menurut saya dalam berpolitik semua itu teman. Semua itu teman. Tidak ada musuh menurut Tapi saya. kita bilang tadi harus pintar-pintar munafik. Iya pintar karena biar kita tidak suka harus kita tambah baik. Begitu di. Iya biar kita diceritai kan begitu. Kita tuh itu perempuan suka kita cerita-cerita apa kan. Ya, biar kita diceritai, biar kita difitnah, biar kita dibilang gini kan. Perempuan itu sama halnya kalau kita dalam berpolitik. Saya umpamanya perempuan kan. Bicara aja sama laki-laki di situ dinilai makin negatif sama penilaian lain. Walaupun kita dinilai begitu, tetap makin saja baik. Oh iya, enggak apa-apa. Terserah kita mau bilang apa. Yang tahu diri saya, bukan kita. Kita hanya bisa menilai. Yang menjalin saya, terserah orang mau bilang apa kan biasanya seperti Jangan itu. baperan gitu ya. Iya. Demi satu paku ini jangan baperan ya. Iya, apalagi kalau seperti saya kan maksudnya status masih yang lajang ini pasti kan orang wah bahaya ini kenal Tunggu sama netizen, muka, apa tadi masih lajan ternyata. kan pasti agak-agak sensitif ki bawahnya kalau Begitu, dalam Bi? iya kadang-kadang kalau kita bicara sama orang pasti orang begini bahaya ini kan pasti orang kita tidak tahu pikirannya orang kan ke kita penilaiannya orang itu kita tidak bisa nilai walaupun kita berusaha baik kita tidak tujuan seperti itu tapi kan ada pasti sisi negatifnya lah penilaiannya Iya, karena jadi kan itu yang harus kita Orang nggak itu usah kan menilai. begitu Ji, begitu nah lihat sudah nih. Iya anu ini anu Nah, gitu, gosip gitu. ini Iya. kiri kanan tuh. Biar sejengkal ditambah 3 jengkal di. Iya betul. Tapi saya heran kok. Cantik begini, pintar begini kok masih gadis apa sih? Kalau Selektif kita sekali ya. kalau mau bicara seperti itu bukan sih masalah selektif sekarang, bukan begitu. masalah selektif, bukan masalah itu belum rezeki. Kita Belum. kembalikan ke rezekinya di sini. Belum rezeki. Iya, maksudnya kalau kita mau cerita,
ini kan kita sudah mencoba, rezekinya belum ada memang, jalannya Oh, biasa jadi, itu jadi ya. jodoh, ajal, Nah, kematian, iya, kematian iya, sama jodoh dan kematian. apa ini, harta dan seterusnya itu tergantung rezeki ya, sama Ji. Kalau harta itu juga, tunji rezeki itu, Oh. datang deh. Gimana yang penting jodoh, kematian itu semua sudah jalannya nih. Maksudnya kita tidak Sudah bisa garis bilang, Tuhan iya, ya. Sabar saja. Iya. Dan Banyak berdoa. ini kalau anu ini tidak, anu ini, orang Makassar bilang tehnya ini poso. Tidak Apa poso artinya? di- Itu kan saya tidak tahu kok Kasar Makassar. Jujur ini saya kurang apa ya? Saya lama di sini. Orang mana Kika? Saya lahir di Makassar. Cuma kalau bahasa Makassar apa dia kurang paham Kak Kodong. Orang tua? Orang tua asli Bugis. Bugis Sopeng di Ya, Sopeng, mama, bapak Mandar. Bapak Asli Mandar. Bugis. Iya. Luar biasa ini ya. Sopeng, Bugis Sopeng. Berarti jiwa entrepreneurnya tinggi. Iya kan. Kalau Bugis tuh jiwa bisnisnya, jiwa dagangnya apa? Enggak juga. Biasa Ji. Tergantung Ji. Iya, tergantung Ji. Oke, sis ini apa sih sebenarnya harapan sis ini soal perempuan mengenai politik? Harapannya. Supportnya Sisi ya seperti apa sih? Kalau saya bilang masalah harapan sih sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita mau berpolitik. Yang penting kita mau berproses, melalui berproses. Itu kan kita mau berproses, kita mau belajar. Kalau mau harapan terlalu tinggi ya namanya kita juga masih belajar. Ini saya tidak bisa terlalu berharap ini enggak bisa. Kita masih berproses belajar gitu. Belajar dulu di. Iya, banyak-banyak belajar lah. Masih perlu jadi, masih banyak-banyak belajar. Apapun itu ya harus dipelajari ya. Iya. Karena terus terang saya bilang tadi ya tidak semua perempuan itu punya saya sebut keinginan yang tinggi untuk masuk di dunia itu karena begitu nih. Iya. Banyak yang takutkan, atau takut apa Iya, nih. maksudnya jangan kita takut. Kenapa harus takut kalau saya? Nggak, kalaupun kita yang namanya mencoba, yang namanya gagal sudah biasa. Bagaimana kita nih kemarin di PSI maju, gagal. Kita harus mundur, diganti, biar PSI ini berkembang. Kan namanya juga maksudnya begini. Kalau mau dibahas lagi takut gagal, kita kemarin ini berjuang ya, setengah mati-matian. Bagaimana kita jadikan ini PSI bisa lolos pada waktu itu? Setengah matinya di mana waktu di PSI? Bukan hal yang gampang menurut saya karena kita harus mengumpulkan 10.000 orang ya. Makassar 1000. 1.000 orang. Kita harus meyakinkan untuk 1.000 orang bagaimana dia mau kasih KTP-nya, bagaimana mau dibikinkan KTA di PSI, KTA PSI, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita kasih pemahaman bahwa ini loh PSI, begini loh PSI. Di saat PSI banyak menggaungkan isu-isu yang kontroversi ya. Iya. Bukan Termasuk hal yang gampang gitu kan. termasuk pelarangan Perda Syariah, Perda Injil, Iya, banyak kan termasuk perda-perda yang tidak pelarangan sesuai. poligami. Iya. Saya menolak poligami itu. Jadi Iya. banyak orang, ini orang mau poligami ini. Iya. Jadi kan pada waktu Akhirnya orang persepsinya orang. iya. Jadi bukan hal yang gampang menurut saya. Maksudnya bukan hal yang gampang untuk meloloskan PES. Kalau saya mau bilang, kenapa saya mau takut gagal? Bagaimana pada waktu itu saya sudah perjuangkan mati-matian ini PSI lolos. Mati-matian ini lolos, saya maksudnya mau besarkan ini PSI. Giliran PSI lolos, saya diminta untuk mundur. Siapa yang minta? Pada saya tuh wilayah minta saya untuk mundur. Karena dia menganggap ruang lingkupnya itu-itu aja. Berarti kalau mau Ki baper ini ceritanya bilang, Disuruh Ki mundur untuk didaulat lebih tinggi lagi atau gimana? tidak, Disuruh pada mundur waktu total? itu enggak. Pada waktu itu disuruh mundur karena katanya ini PSI tidak berkembang nih kalau kita karena pada itu ketuanya teman kita. Pasti kan yang diajak masuk ke PSI pada orang-orang sekitar tak Ji. Jadi ini tidak berkembang keluar ini PSI akan berkembang ke dalam terus karena orang-orangnya itu aja. Ruang lingkupnya itu aja. Sedangkan yang mau masuk PSI pasti otomatis dia akan bawa gerbong. Betul. Tidak mungkin lah dia mau bawa diri, pasti dia bilang saya harus bawa gerbong dong, karena untuk membesarkan ini PSI. Dan Gitu ya. maksudnya kalau kita mau baper, kalau mau dibilang baper lah,
sakit hati, pasti sakit hati, kita manusiawi lah gitu kan. Kita sudah berjuang bagaimana ini PSI, kita tidak tidur, yang mencari 1.000 orang, dari 1.000 orang itu harus diverifikasi, gagal 1 diganti 10 kan pada waktu itu, betul. lumayan kan. Kita tidak tahu nomornya siapa yang harus diverifikasi, kan itu buat kita juga tidak bisa tidur, kita juga berjuang, harus kau kasih lolos ini PSI, harus besar ini PSI, saya malu. Dan sekarang PSI dipimpin oleh mahkota anak Iya, apa ya, pangeran. Iya, benar. Jadi suatu banggaan juga, oh saya juga pernah kasih besar Indonesia, cuma ada kalau mau dibilang baper-bapernya ya, pasti baper pada waktu itu kan, maksudnya, Betul. oh di situ misalnya pada saat itu saya diminta mundur, di situ saya, wah kecewa sekali, saya pada waktu itu jujur. Ada tuh yang kecewa ya. Tuh. Iya, pada waktu itu saya jujur, nggak mau dia berpolitik, toh saya nggak mau, saya menyerah. Karena tidak dihargai nih ya, Pak Saya merasa perjuangan. tidak dihargai karena saya sudah berjuang mati-matian sampai kemarin jujur ya S2 kok saya kemarin sampai saya tidak selesaikan ujian proposal S2. Gara-gara PSI. Gara-gara PSI karena saya bilang dia harus lulus Kumham, dia harus lulus. Lolos peserta pemilu juga. Iya, harus pokoknya di PSI harus lulus. Itu di pikiranku pada saat itu. Dan ternyata ketika Dan ternyata PSI lolos, saya dianggap sudah sudah nih selesai nih. Ini lu apa mana itu yang dibilang kapan anu itu? Itu memang saya bilang, makanya kemarin saya sempat Kulit lupa kacanya atau kaca lupa kulitnya itu? Iya, saya tidak tahu istilah apa lah. Terus saya sempat drop, wow, ternyata betul. Sampai saya berpikir, wow, betul ya, jahat ini politik. Saya sempat begitu. Saya sempat bilang, nggak mau aja nggak mau mak. Saya mau fokus kembali kuliah, lanjut S2. Saya bilang fokus. Tapi pada waktu itu, kan waktu itu PSI mendukung salah satu bakal calon wali kota. Pasti dia lihat juga kinerjanya kita, dirangkul lah kita masuk ke partainya. Di situ muncul lagi semangatku. Oh, ini ternyata loh. Nah, pada saat saya dirangkul, nah di center, di apalah istilahnya, di center-center saya ceritain sama beberapa organisasi. Dan saya juga menganggap, ya ternyata kegagalan yang kemarin itu, maksudnya yang sakit hati itu tertutupi dengan ternyata dijadikan jadi langsung dia panggil jadi itu hari jadi sekretaris pemuda Pancasila Serikandi Sulawesi Selatan. Menurut saya itu tidak gampang banget loh. Betul. Kan tidak gampang banget itu, apalagi namanya organisasi terbesar di Indonesia. Iya, betul. Kita mau jadi Serikandi, apalagi Serikandi kalau mau dibilang di kecamatan-kecamatan itu kalau bukan anggota dewan ya istri pejabat ketuanya. Kita ini apalah kita ini bisa menjadi sekretaris Sulawesi Selatan. Saya sempat berpikir, oh ini ternyata di baliknya kalau kita sabar, kita ikhlas, ini loh, oh ternyata itu politik kita nggak boleh baper loh. Di balik kesulitan ada kemudahan ternyata ini nih, pas di situ dipanggil lagi di KNPI Sulsel, dimasukkan lagi jabatan ini. Berarti luar biasa Iya, jadi efek berarti dominonya nih PSI di Makassar. Ada benar. Jadi maksudnya juga pada waktu itu di Makassar setauku di partai itu hanya satu dulu waktu itu sekretaris perempuan. Betul. Hanya PSI yang ada sekretaris perempuannya. Yang lain kan rata-rata partai-partai laki-laki sekretarisnya. Jadi menurutnya orang pada saat PSI lolos dianggap luar biasa banget ini. Karena syaratnya itu harus perempuan sekretarisnya atau kalau ketuanya perempuan sekretarisnya laki-laki. Iya, pada waktu itu. Tapi beda dengan partai-partai lain. Memang kan tuh PSI kemarin beberapa kebijakannya itu kan agak lain dibanding yang lain. Memang dia mau ciptakan istilahnya dia bilang partai lain, memang dia lain dibanding yang lain, tidak ada samaannya ini ceritanya. Itu pada waktu itu kan dia memberikan porsi yang besar bagi perempuan. Iya, memang apalagi tahun 2019 kan sudah disahkan undang-undang 30% keterwakilan perempuan 2019 ya kalau saya tidak salah. Betul. Kan 2019 disahkan undang-undang keterwakilan perempuan itu harus 30%. Sekarang juga syaratnya cari caleg begitu tuh. Iya, itu yang dipakai. caleg pun gitu harus 30%. Dan itu saya bilang, oh ternyata begini politik. Itu yang bikin saya semangat lagi, semangat ya sudahlah. Biarlah saya maksudnya ikhlas, ternyata Tapi saya dapat. Tapi pernah down ya pada saat itu ya? Sempat down. Dan Sempat saya nggak mau berpolitik. Apa itu politik?
apa itu politik kejam ya. Iya, sampai bapak sampai sempat itu kan kayak sebenarnya suka curhat sama almarhum bapak saya kan. Oh, ini. Iya, bapak saya itu kan dia bukan politisi, tapi dia apa sih istilahnya kalau orang mau bilang ini pengamat politik, Akademisi. iya, karena bapak itu waktu itu dosen dari PNS, jadi kan dirinya ke dosen kan. Aduh, apa ini dulu kita PNS begini kerjanya capek kan kita Makanya jadi dosen. Sispia tertarik masuk di politik ya. Iya, jadi saya dulu kalau ada apa-apa saya curhat. Dia bilang biasa aja begitu nak, biasa aja. Jangan mau kau takut, kita harus coba lagi. Dia selalu kasih support saya. Saya bilang, iya bagus itu biar tidak apa-apa. Cari aja dulu, cari teman aja dulu. Ya, begitulah politik. Iya. Sempat kita berdarah-darah, pas dia dapat maunya ya sudah, siapa lu siapa gue gitu ya. Iya betul. Terakhir ini ya, saya mau menyimpulkan tadi bahwa ya konsekuensi dari politik itu harus siap mental, seperti Ya, pengalamannya betul. Sispia waktu bangun PSI, Ya, waktu PSI sudah terbangun gitu ya, tiba-tiba disuruh mundur Iya, dan down. Tapi ada hikmahnya di balik itu ya, betul. karena banyak ruang-ruang lain yang tak kalah kerennya yang merekrut masuk Sispia. Iya, betul. Tidak mungkin ini dimasuk lingkarannya Pak Api apa gitu di Iya. Partai Golkar. Ya. Dan beberapa macam organisasi-organisasi prestis di Sulawesi Selatan. Ya. Itu luar biasa sekali sih. Oke, sekali lagi nih terima kasih telah berkunjung di ruang bicara ini, ruang ekspresi. Makanya aku suruh bicara karena tempatnya memang gitu ya. Saya curhat berarti saya curhat ini ceritanya. Iya, curhat. Curhat masalah pribadi kah atau masalah apa kah? Ya, semoga kalau ada yang nonton ya bisa saja bisa memberikan solusi kan. Ya, saya kira itu saja dan semoga Sispia ini semakin sukses dan cepat dapat apa ya? Dapat apa ya kira-kira itu ya? Dapat apa deh, semoga duduk di cepat. Insya Allah tahun 2000 berapa kayaknya bisa duduk toh ceritanya 3 kali Iya. nih maju toh. Iya. Insya Allah. Duduk di parlemen Amin. dan duduk di pengantin. Iya, amin. Begitu ya. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.